Nina duduk di sudut ruang tamu yang luas, menatap keramaian keluarga yang tengah berkumpul. Suasana hangat dari percakapan dan tawa memenuhi ruangan, sementara hidangan lezat terhidang di meja panjang di tengah. Dia menghela napas pelan, merasakan kehadirannya yang seringkali terasa canggung di antara kerabat suaminya. Sejak menikah, Nina selalu merasa sedikit terasing. Suaminya, Ardi, adalah anak tunggal dari keluarga yang sangat dekat, dan Nina, meskipun sudah menikah dengannya selama hampir 2 tahun, tetap merasa dirinya sebagai orang luar. Di sisi lain ruangan, Nina melihat Maya, kakak ipar Ardi, berdiri bersama sekelompok tamu. Maya adalah wanita yang selalu mencuri perhatian, dengan kecantikannya yang tak terbantahkan. Kulitnya yang mulus, mata yang penuh pesona, dan senyuman yang begitu memikat. Semua itu membuat Nina selalu merasa rendah diri ketika berada di dekatnya. Maya adalah sosok yang selalu tanpa percaya diri, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan keanggunan yang sulit ditiru. Ia lebih tua beberapa tahun dari Nina, tetapi cara Maya menghidupi kehidupannya membuatnya seolah lebih bijaksana dan matang. Maya selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan keluarga, sementara Nina lebih suka duduk di sisi dan mengamati. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Maya, yang biasanya selalu tampak elegan dan penuh aura kesibukan, terlihat lebih santai dari biasanya. Ia mengenakan gaun biru muda yang sederhana, namun tetap memancarkan pesona yang luar biasa. Ada sesuatu dalam senyumannya yang terasa lebih hangat, lebih terbuka, yang membuat Nina merasa sedikit canggung. Tanpa sadar, mata Nina tertuju padanya, mengikuti setiap gerak-geriknya. Di antara keramaian itu, mata mereka bertemu. Maya menyadari hal itu dan, dengan senyum yang lembut, melambai ke arah Nina. "Hei, Nina, kenapa duduk sendiri di sini?" Maya berjalan mendekat, suaranya begitu ramah dan hangat, berbeda dari kebiasaannya yang lebih formal. Nina terkejut. Biasanya Maya tidak begitu langsung mengajaknya berbicara. Dalam keadaan seperti ini, Maya selalu lebih memilih berbicara dengan orang lain yang lebih tua atau lebih terkenal dalam keluarga. Tetapi kali ini, ia malah datang menghampiri Nina. Dengan sedikit gugup, Nina tersenyum kembali dan berdiri untuk menyambutnya. "Hai, Maya. Aku hanya sedikit lelah," jawab Nina dengan suara pelan, mencoba terdengar santai meskipun hatinya berdebar lebih cepat. Maya tertawa pelan dan mengangkat bahu. "Tidak masalah. Kadang-kadang aku merasa seperti itu juga." Ia mengamati Nina dengan tatapan lembut. "Aku lihat kamu sering menghindari keramaian. Apa kamu tidak merasa nyaman di sini?" Nina terkejut dengan pertanyaan itu. Maya tampak begitu peka, lebih peka dari yang dia bayangkan. Selama ini, Nina merasa bahwa Maya adalah wanita yang terlalu sempurna, sehingga sulit untuk berbicara dengannya. Namun kali ini, Maya berbicara dengan nada yang lebih manusiawi, seolah sedang mengerti perasaan Nina. "Ya, mungkin sedikit. Tapi aku terbiasa," jawab Nina, mencoba memberi kesan bahwa dia baik-baik saja, meskipun sebenarnya ia merasa sedikit kesepian di tengah keramaian keluarga besar ini. Maya mengangguk, lalu dengan senyuman yang lebih manis, ia duduk di samping Nina. "Kamu tahu, kadang aku merasa sama. Meskipun aku terlihat ceria, aku sering merasa cemas dalam pertemuan keluarga seperti ini. Semua orang memiliki harapan mereka sendiri terhadap kita, bukan?" Nina terkejut mendengar kata-kata Maya. Dia tidak menyangka Maya akan mengungkapkan sesuatu yang begitu pribadi. Selama ini, Maya selalu tampak seperti seseorang yang tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan. Namun, ternyata di balik penampilannya yang sempurna, ia juga merasakan beban yang sama. "Jadi, bagaimana menurutmu?" Maya melanjutkan, suara lembutnya membuat Nina merasa nyaman. "Apakah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda tentang keluarga ini?" Nina terdiam sejenak, mencerna pertanyaan itu. Ia tahu bahwa keluarga Ardi sangat dekat, dan terkadang dia merasa seperti orang luar di tengah mereka. Tapi, dia tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaan itu kepada siapapun, karena merasa malu jika itu dianggap sebagai masalah kecil. "Ya, aku kadang merasa seperti itu," akhirnya Nina mengakui, mengeluarkan perasaan yang selama ini dipendamnya. "Mereka sangat dekat, dan aku tidak tahu bagaimana cara menyesuaikan diri." Maya memandang Nina dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu harus lebih santai, Nina. Jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri."
Nina merasa terharu mendengar kata-kata Maya. Sejak pertama kali bertemu dengan Maya, ia selalu merasa ada jarak yang sulit dijangkau. Namun malam ini, Maya menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih manusiawi dan penuh empati. Obrolan mereka pun semakin mendalam, berpindah dari topik keluarga ke cerita pribadi mereka masing-masing. Maya bercerita tentang masa-masa sulit yang pernah dilaluinya, dan Nina juga mulai membuka diri tentang perasaan cemasnya setelah menikah. Selama percakapan itu, mereka semakin merasa terhubung satu sama lain, meskipun ada sedikit keraguan yang masih mengganjal di hati Nina. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan yang menggelitik dirinya setiap kali mereka berbicara. Ada sesuatu dalam tatapan Maya, dalam cara Maya mendengarkan dan merespons yang membuat Nina merasa berbeda, meskipun tanpa kata-kata yang eksplisit. Saat malam semakin larut dan para tamu mulai berpamitan, Maya mengajak Nina untuk berjalan bersama menuju pintu keluar. "Kamu tahu, Nina," kata Maya sambil berjalan di sampingnya, "kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Maya tersenyum lebar. Namun senyuman itu kali ini tampak sedikit berbeda, seperti sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Nina merasakan sesuatu yang lebih, sebuah ketegangan halus di udara, yang meskipun tak terucapkan, sangat terasa. Sebuah perasaan yang tak bisa dia pahami sepenuhnya. Tapi jelas, semakin kuat. Maya berhenti sejenak sebelum mereka berpisah, menatap Nina dengan tatapan yang penuh makna. "Jangan ragu untuk datang padaku kapan saja. Ya, aku di sini untukmu." Nina mengangguk, sedikit bingung dengan perasaannya sendiri. Saat Maya menghilang ke dalam keramaian, Nina berdiri di tempatnya, masih merasakan debaran di dadanya. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Hari-hari setelah pertemuan itu, Nina merasa seolah ada perubahan dalam dirinya. Setiap kali bertemu dengan Maya, suasana hatinya terasa lebih ringan. Ada semacam ikatan yang tak terucapkan antara mereka, sebuah kedekatan yang mulai berkembang meskipun Nina tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Maya, dengan caranya yang penuh perhatian, tidak lagi hanya tampak seperti kakak ipar yang jauh dan sulit didekati. Sebaliknya, Maya kini lebih sering menghubunginya, mengajak berbicara dan berbagi cerita. Pada suatu sore, saat Nina sedang berada di rumah sendirian karena Ardi pergi bekerja, ponselnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Nina terkejut, namun dengan cepat mengangkat telepon itu. "Hai, Nina. Apa kabar?" Suara Maya terdengar ceria di ujung telepon. Nina merasa sedikit gugup mendengar suara Maya. Sejak pertemuan terakhir mereka, Nina selalu merasa ada ketegangan halus setiap kali mereka berbicara. Namun dia tidak bisa mengabaikannya. "Hei, Maya. Aku baik-baik saja." "Ada apa?" jawab Nina, mencoba terdengar santai. "Aku cuma ingin ajak kamu keluar sebentar. Kalau kamu tidak sibuk, ada tempat baru yang ingin aku tunjukkan padamu. Aku rasa kamu akan suka." Maya menawarkan dengan suara yang ramah dan penuh semangat. Nina merasa sedikit ragu. Sebelumnya, ia jarang pergi keluar sendirian dengan Maya. Namun, rasa penasaran lebih besar daripada keraguannya. Ditambah dengan kenyataan bahwa Ardi sedang tidak ada di rumah, Nina merasa ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk lebih mengenal kakak iparnya. "Baiklah, Maya. Aku ikut." "Kapan kita berangkat?" jawab Nina, tidak sabar menunggu pertemuan itu. Maya tersenyum lewat telepon. "Aku jemput kamu dalam setengah jam." "Siap-siap ya." Setengah jam kemudian, Maya tiba di depan rumah Nina dengan mobilnya. Nina membuka pintu dan melihat Maya tersenyum cerah di balik kemudi. "Siap berpetualang?" Maya bertanya dengan penuh semangat. Nina mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Mereka berdua memulai perjalanan menuju sebuah kafe yang terletak di luar kota. Sepanjang perjalanan, Maya dan Nina terus berbincang ringan. Maya tampak semakin terbuka, mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya, hal-hal yang tidak pernah Nina ketahui sebelumnya. Maya bercerita tentang pekerjaan, teman-temannya, dan berbagai hal tentang kehidupan yang membuat Nina merasa lebih dekat dengannya. Maya, yang sebelumnya tampak seperti wanita sempurna yang tidak memiliki kekurangan, kini terbuka dengan cerita-cerita yang lebih pribadi. Dia mengungkapkan bahwa meskipun banyak orang menganggapnya selalu bahagia dan sukses, terkadang ia merasa kesepian dan cemas. Maya bahkan menceritakan beberapa pengalaman masa kecil yang cukup mengharukan, yang membuat Nina terkesima. "Dulu, aku merasa aku harus selalu tampil sempurna di depan orang," kata Maya dengan suara lebih pelan, tampak berpikir sejenak.
Aku pikir itu yang orang harapkan dariku. Tapi ternyata, semua itu tidak selalu mudah. Nina mendengarkan dengan seksama, merasakan kehangatan dari kata-kata Maya. Meskipun jarak usia mereka tidak terlalu jauh, Nina merasa seolah Maya lebih berpengalaman dalam hal hidup dan hubungan. Maya adalah seseorang yang selalu tampak kuat dan mandiri, tetapi kini dia menunjukkan sisi lembut dan rentan yang belum pernah Nina lihat sebelumnya. Jadi, kamu tidak pernah merasa kesulitan? Tanya Nina, penasaran dengan sisi lain dari kakak iparnya yang selalu terlihat sempurna. Maya tertawa pelan. Tentu saja. Kadang, aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain. Tapi aku belajar untuk melepaskan itu dan menjadi diri sendiri. Itu yang paling penting, kan? Nina mengangguk, merasa terinspirasi oleh kata-kata Maya. Ia sendiri sering merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada pada dirinya, baik dari keluarganya maupun dari orang-orang di sekitarnya. Maya memberi pandangan baru tentang bagaimana menerima diri sendiri, meskipun masih ada ketegangan di hati Nina yang belum ia pahami sepenuhnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kafe yang dimaksud. Kafe itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dengan pemandangan yang menenangkan dan suasana yang tenang. Mereka memilih meja di pojok dekat jendela yang menghadap ke taman kecil dengan pohon-pohon rindang. Kafe ini memiliki suasana yang hangat dan intim, cocok untuk berbicara tanpa gangguan. Maya memesan 2 cangkir kopi, dan mereka duduk bersisian. Suasana semakin nyaman, dan pembicaraan mereka pun semakin mengalir tanpa hambatan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga, masa depan, hingga tentang perasaan mereka masing-masing. Nina, Maya mulai lagi setelah beberapa saat hening. Aku senang bisa berbicara denganmu. Aku merasa kita bisa saling mengerti. Aku merasa ada sesuatu yang spesial dalam diri kamu. Nina merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata Maya. Ada sesuatu dalam cara Maya berbicara, dalam tatapannya, yang membuat Nina merasa lebih dari sekadar teman. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi terasa begitu jelas. Apa maksudmu? Tanya Nina, sedikit ragu. Maya tersenyum, wajahnya tampak serius, namun penuh kelembutan. Kamu memiliki keberanian yang aku kagumi. Nina, kamu tidak takut untuk menjadi dirimu sendiri, meskipun terkadang itu terasa sulit. Nina merasa sedikit tersipu mendengar pujian itu, tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam kata-kata Maya. Ada semacam perhatian yang lebih dalam dari sekadar kata-kata biasa. Percakapan mereka terhenti sesaat, dan keduanya saling memandang. Ada ketegangan halus di udara, sebuah keheningan yang penuh dengan makna yang belum terucapkan. Nina merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan, namun ia takut jika itu terlalu jauh. Namun, ada dorongan dalam hatinya untuk melangkah lebih jauh, untuk lebih mengenal Maya lebih dalam. Ketika malam mulai larut, Maya mengajak Nina kembali pulang. Mereka keluar dari kafe, berjalan menuju mobil dengan langkah yang sedikit lebih lambat, menikmati udara malam yang sejuk. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka tidak banyak berbicara, tetapi ada perasaan hangat yang terjaga di antara mereka. Sesampainya di rumah, Maya menatap Nina dengan penuh perhatian, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku senang kamu mau keluar bersama aku hari ini, kata Maya, suaranya rendah dan lembut. Aku merasa kita semakin dekat. Nina. Nina mengangguk, merasa perasaan yang sama. Meskipun tidak ada kata-kata eksplisit, ada perasaan yang tak terucapkan antara mereka, yang tumbuh semakin kuat. Maya tersenyum, dan sebelum pergi, ia meletakkan tangannya di bahu Nina. Kapan-kapan kita lakukan ini lagi, ya? Aku senang berbicara denganmu. Nina hanya bisa mengangguk, merasakan debaran di dada. Ada sesuatu dalam pertemuan ini yang membuatnya semakin ingin tahu tentang Maya. Sesuatu yang terasa begitu dekat, namun tetap tersembunyi di balik senyuman dan kata-kata lembut itu. Minggu-minggu setelah pertemuan mereka di kafe, kedekatan antara Nina dan Maya semakin nyata. Setiap kali mereka bertemu, entah itu di acara keluarga atau pertemuan kebetulan lainnya, Nina merasa seolah ada semacam ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, kedekatan itu membawa kebingungannya sendiri. Nina mulai merasakan ketegangan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang lebih di balik perhatian dan kedekatan Maya, namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Maya semakin sering menghubunginya, mengajak berbicara di luar jam-jam keluarga, bahkan mengundang Nina untuk melakukan kegiatan pribadi seperti berbelanja atau sekadar berjalan-jalan.
Setiap ajakan itu membuat Nina merasa cemas sekaligus senang. Karena ada perasaan hangat yang tumbuh di dalam dirinya setiap kali bersama Maya. Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin besar pula kebingungan yang dirasakannya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan, tapi juga tidak sepenuhnya bisa disebut cinta. Suatu malam, Nina menerima pesan singkat dari Maya. "Hei, Nina, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Bisakah kita bertemu sebentar setelah acara keluarga besok? Aku butuh waktu untuk menjelaskan sesuatu." Pesan itu membuat Nina terkejut. Biasanya, Maya selalu terbuka. Tidak pernah terkesan menutup-nutupi perasaan atau masalah apapun. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dengan rasa penasaran yang menggelora, Nina membalas pesan itu. "Tentu, aku akan datang. Ada yang ingin kau bicarakan?" "Ada. Aku rasa kita harus bicara lebih serius. Jangan khawatir, itu bukan hal buruk, hanya sesuatu yang perlu kita bicarakan." Maya tampaknya berusaha menenangkan Nina. Tapi justru kata-kata itu membuat Nina semakin cemas. Sesuatu yang perlu dibicarakan. Apa maksudnya? Apakah itu berarti Maya merasa ada hal yang harus diungkapkan? Nina merasa hatinya mulai berdebar-debar. Apakah ini akan mengubah segalanya di antara mereka? Keesokan harinya, Nina tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sepanjang acara keluarga, pikirannya melayang ke pertemuan yang dijanjikan dengan Maya. Setiap kali Maya tersenyum atau berbicara dengannya, Nina merasa seolah ada ketegangan yang tidak bisa ia singkirkan. Ia ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Maya, tetapi di sisi lain, ia juga takut akan perubahan yang mungkin terjadi setelahnya. Saat akhirnya acara keluarga selesai dan orang-orang mulai pulang, Maya menghubungi Nina. "Sudah siap? Aku sudah menunggu di mobil." Maya mengirim pesan. Nina mengangguk meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia merasa sedikit gugup. Tapi dia juga merasa tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan Maya katakan. Tanpa banyak berpikir, ia segera menuju tempat parkir di luar rumah keluarga Ardi. Di dalam mobil, Maya tersenyum padanya dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. Nina bisa merasakan bahwa Maya sedang menahan sesuatu. Mungkin kecemasan atau ketegangan yang sama seperti yang dirasakannya. Mereka berdua duduk diam sejenak, saling menatap tanpa kata-kata. Ada semacam keheningan yang memadat di udara, menambah ketegangan di hati Nina. Maya akhirnya memecah keheningan itu. "Nina," katanya dengan suara yang lebih pelan, "aku merasa kita semakin dekat akhir-akhir ini, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan ini. Kamu sangat berarti bagiku." Nina terkejut mendengar kata-kata itu. Maya, yang biasanya tampak tenang dan tidak pernah terbawa perasaan, kali ini tampak lebih emosional. Nina bisa melihat mata Maya yang penuh dengan makna yang sulit dipahami. "Apa maksudmu, Maya?" Nina bertanya, suaranya sedikit gemetar. "Apakah ada sesuatu yang salah?" Maya menghela napas dalam-dalam, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Tidak, tidak ada yang salah. Hanya aku merasa ada perasaan yang berkembang antara kita, dan aku ingin kamu tahu bahwa itu tidak ada kaitannya dengan apa yang diharapkan orang lain atau apa yang dianggap benar dalam keluarga. Ini adalah perasaan pribadi aku, Nina." Nina terdiam, mencoba mencerna kata-kata Maya. Perasaan yang berkembang? Apa maksudnya? Ada begitu banyak perasaan yang membingungkan dalam hatinya. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Tetapi, semakin ia mendengarkan Maya berbicara, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh," lanjut Maya dengan suara yang sedikit lebih lembut. "Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku merasa nyaman, bahkan lebih dari itu, saat bersama kamu. Ada sesuatu dalam diri kamu yang aku rasa sangat memahami diriku. Aku merasa kita saling terhubung dengan cara yang sulit dijelaskan." Nina merasa hatinya berdebar semakin cepat. Ketegangan itu, yang selalu hadir setiap kali mereka bersama, kini terasa semakin kuat. Apa yang Maya coba katakan? Nina merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar persahabatan di antara mereka. Tetapi, apakah itu sesuatu yang bisa diterima? Atau akankah itu merusak segalanya? "Maya, aku juga merasa ada ikatan antara kita," kata Nina dengan suara pelan, mencoba mengungkapkan kebingungannya. "Tapi aku juga takut. Aku takut jika perasaan ini terlalu jauh, terlalu rumit. Kita bagian dari keluarga.
Maya, ini bisa menjadi masalah. Maya menatap Nina dengan tatapan lembut. Aku tahu ini sulit. Aku juga tidak ingin merusak hubungan keluarga kita. Tapi aku merasa ini penting untuk kita bicarakan. Aku tidak ingin ada sesuatu yang tertahan. Karena aku rasa kita layak tahu perasaan masing-masing. Perasaan Nina semakin bercampur aduk. Ia ingin lebih dekat dengan Maya. Tetapi ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Keluarga, nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya, dan terutama perasaan Ardi. Nina merasa terjebak antara keinginannya untuk mengikuti hatinya dan kewajiban terhadap orang-orang yang dia sayangi. Maya meraih tangan Nina dengan lembut, menatapnya dengan mata yang penuh harap. Apapun yang kamu rasakan, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Tidak ada paksaan, tidak ada yang harus kamu pilih sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa perasaan ini tidak bisa aku abaikan begitu saja. Nina merasakan sentuhan tangan Maya yang lembut, dan seolah-olah dunia berhenti sejenak. Ada sesuatu dalam pandangan itu, sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Apakah dia siap menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin merasakan hal yang sama? Namun, pada saat yang sama, Nina merasa takut. Takut akan perubahan yang mungkin terjadi, takut akan reaksi orang lain, dan yang terpenting, takut kehilangan Ardi. Perasaan ini terlalu kompleks untuk dipahami dalam sekejap, dan Nina tahu bahwa keputusan besar akan datang. Tetapi apakah dia siap untuk itu? Malam itu berakhir dengan kebingungan yang tak terjawab. Maya dan Nina saling berpandangan, tanpa kata-kata lebih lanjut. Keputusan harus dibuat, tetapi hati Nina tidak tahu harus memilih jalan mana.